illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita masih terpilih menjadi hambanya yang beriman dan berislam, yang kita usahakan terus untuk menjadi orang yang bertakwa sampai wafatnya kita. Dan tidak ada yang tahu ya, wafatnya itu kapan, tidak ada yang tahu. Yang mereka Pak Said itu kalau kajian itu kita seger. Itu kalau di WA macamnya telat. Yang putih itu biaya ini kalau seorang hafal kirim foto di sini gue. Padahal kita seger meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ada Pak Usman niku nggih. Seger niku nggih. Mulai subuhan film bablasan. Makanya enggak ada yang tahu nih, enggak ada yang tahu. Benar enggak ada yang tahu. Dan kita sebagai orang yang normal harusnya malu sama orang-orang yang diberi kekurangan tapi masih mau ke masjid. Punten Pak Pino sakit di masjid. Pak ini Bu, namanya Pak siapa? Pak Sodik. Diberi kekurangan penglihatan ke masjid. Mungkin ada beberapa masjid niku enten ibu-ibu niku pun bongkok niku melampah masjid ini tanpa pengawasan niku ngangge kursi roda. Mboten kursi roda ditumpaki, disuruh ben mboten kejungkel. Luar biasa. Makanya nggih kadang nek kula ngrasake awak kula jane ya kesel jane. Kerja ngisi pengajian sedina ping 4 paling ora. Niku meneh ngrasake bocil-bocil kadang mare anyel. Tapi kula ngelingi ngeten-ngeten iki jenengan-jenengan mangga. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku intermezzonya nggih. Bagaimana hidup itu memang ya ngoten niku kadang ora nyenengke, nganyelke, ketemu karo wong-wong sing rame nak ati. Dan Nabi sudah ngasih tahu, alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adab khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adab. Kamu bergaul dengan orang serawung senajan wong nganyelke, mare mumet iki luwih apik tinimbang gak mau gaul, gak mau serawung, mengunci diri, tidur di dalam gua dan gak mau bersabar atas kejelekan manusia. Itu jelek. Dan faktanya orang kalau sudah di dalam kamar sendirian itu besar kemungkinan bermaksiat. Awalnya saniki enten HP. Terus parah meleh, selain setan itu ngajak bermaksiat, nanti setan itu akan ngajak melakukan hal-hal yang lebih jelek lagi, yaitu mengkufuri nikmat Allah, dan lebih parah lagi mempertanyakan tentang Allah, dan parah lagi mengingkari Allah, dan lebih parah lagi ngajak untuk bunuh diri. Dan itu terlalu banyak fakta yang terjadi dari kondisi-kondisi sebagian orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang yang menginginkan kebaikan dengan menguji diri, tapi yang didapat malah keburukan demi keburukan. Makanya serawung kalih wong kudu siap mental, nih, siap kuping, siap mental, siap hati. Dan kita masih dalam tema akhlak, yaitu mengingat Allah, dan cara mengingat Allah adalah membaca firman Allah. Kita masih dalam pembahasan adab-adab membaca Al-Quran. Yaitu apa? Kemarin pada pertemuan yang lalu kita diminta untuk mempelajari Al-Quran. Kapan? Tadi sudah saya bilang sampai mati. Hatta ya'ti akal yakin, dan jangan menyerah. Ya, pokoknya terus, jangan sampai dengan ya nanti menghadap Allah jadi kok iso maca Quran ra Bu Pak mboten saged, ampun nggih. Padahal nikmat Allah yang kita miliki itu banyak tapi kita tidak bisa baca Quran. Nanti ada orang yang bisa baca Quran tapi tidak mau baca Quran. Makanya santri saya yang perempuan itu tak paksa baca Qurannya dengan cara kalau kan ngedit video Quran, dan video pendek Quran kalau kan ngedit, kalau kan terjemahan, kalau kan kayak tafsir. Nah, sing jalan iki bar subuh kalau kan ngaji. Jane yo ket bar subuh nanti jam 6, tapi mereka
recording dewi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Itu kalau jenengan mampu mengajarkan silakan. Tapi kalau nggak mampu, jenengan harus terus belajar dan menikmati belajar terus sampai meninggal. Dan tadi itu Pak Said, Pak Usman, terus bapak-bapak yang sebelah sini kan saya juga nggak tahu. Mungkin udah banyak yang meninggal gitu kan dengan mendadak. Maka kalau itu orang baik, maka itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu merasakan kesusahan mati, tidak perlu merasakan macam-macam. Dan itu buah dari kebaikan yang dia dapatkan selama hidup. Kebaikan dari sholat yang rajin. Dan jenengan tidak usah bandingin sama tangga nih, tokoku ada nari masjid rezekinya lancar jarke wae gitu. Jenengan mawon melampah, syukur-syukur jenengan ajak ayo makan bareng. Tapi nek enggak mau ya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berikutnya adalah ketika kita sedang membaca lalu menguap, maka kita diminta untuk berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum fis shalah falyumsik fa inna syaitan yadkhul." Jika salah seorang di antara kalian menguap, konteksnya saat salat nggih, maka tahanlah. Jadi sunahnya menguap niku boten malah dingake, wah wonten ya. Ditutup, nek saged ditahan, tahan. Nek boten saged dingake tapi ditutup. Nanti nek wong sing ra iso nahan ning ditahan malah niki engsele geser. Ra iso nutup malah. Ampun ya. Jadi kalau bisa menutup tutup, nek bisa menahan tahan. Pilih mana yang paling mudah. Nah, setan akan masuk majrad dam, mengikuti aliran darah. Setan itu kecil jadi. Kesedot dengan selep mlebu dengan pembuluh darah, terus nyuruh hal-hal yang inna nafsal amaratun bisu, mengikuti hawa nafsu. Nah, tinggal hawa nafsunya apa? Nek condonge colong jupuk, condonge mabuk, condonge narkoba, condonge menganiaya orang, condonge berzina. Itu yang orang Jawa bilang molimo nih. Makanya nanti Nabi mengingatkan para pemuda agar tidak meledak-ledak nafsunya, maka diminta untuk berpuasa. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu nikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, maka itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu fa alaihi bisawm, maka puasalah. Nah, sehingga itu hadisnya memang untuk para pemuda. Tapi kalau pemudanya sudah tua, tur yo memang sendirian dan ngapunten masih punya gairah seksual yang meledak-ledak, ya tetap sebaiknya puasa. Karena kasus yang kita lihat di media, ya, pencabulan, pelecehan seksual itu juga dilakukan oleh orang-orang tua. Jadi di akhir tua hidupnya malah terfitnah oleh syaitan. Yang mungkin ya, terikat di kepala saya niku enten namine bayi kuni. Jenenge jane apik. Babe kan berarti mbah-mbah orang tua. Bayi kuni itu nama baik itu. Nah, cuman sasarannya bukan perempuan. Yang perempuan itu khawatir musuhe bojone gitu. Yang sasarannya anak kecil. Yang terjadi apa? Cah cilik ditawari permen, jak dolan, terus akhirnya dicabuli, sebagian dipaten dan Bekasi. Dan mungkin tenten daerah kuning ya, Ciamis atau Sukabumi atau mana itu namanya Emon. Dan ini ku cah cilik ding boten mbah-mbah. Jadi ketika Nabi mengatakan seperti ini, kayaknya konteksnya buat anak muda, tapi ya orang tua juga. Kalau memang orang tua itu memungkinkan untuk nikah lagi ya nikah lagi. Tapi kalau enggak ya maka sebaiknya banyak-banyak puasa. Dan ini gak cuma berlaku buat laki-laki, perempuan ya ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau baca Quran angop berhenti dulu. Nah, kemudian baca Al-Quran dengan rutin dan tidak lama meninggalkannya. Artinya kalau jenengan punya schedule, punya jadwal yang baik, niku ditoto setiap hari wajib baca Quran. Tidak usah banyak-banyak. Ahabul amal
ilallah adwamu hawa in qalla. Amal yang disenangi Allah tuh yang ajek senajan sithik. Ya tinggal jenengan menata dewe gitu. Menata piyambak apa habis subuh monggo, apa habis maghrib. Habis maghrib aku mengajar mbek kowe Mas. Pun habis isya pun monggo. Atau bar masak ya monggo pun. Disekecake dan enggak harus banyak-banyak 10 ayat. Nek kokean 5 ayat gitu kan. Kokean ya 2 ayat wis. Tapi harus dijanji hatinya itu harus dipaksa, ajek bendino. Jadi ampun wah iki maca sak juz baru ki macane 2 tahun kas. Wah, kesuwen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu bersabda la yaqulanna ahadukum nasitu ayah kaita wa kaita bal huwa nusiya. Janganlah seorang di antara kalian berkata, aku lupa nih ayat ini, tapi sebenarnya dia tidak lupa, tapi dia dilupakan karena lama nggak ngulang. Ini konteksnya orang-orang yang menghafal Quran ya ini muhasabah buat saya juga nih. Jadi orang-orang yang menghafal Quran itu yang susah itu bukan ngapalnya, tapi memurojaahnya. Karena menghafal untuk hafal itu biasanya lebih cepat daripada mengulang. Karena mengulang itu sok-sok niku musuhnya maksiat. Makanya Imam Syafi'i niku pernah kehilangan bacaan agak banyak, kemudian dia bertanya kepada gurunya, sakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsadani ila tarki ma'asi. Aku pernah mengeluh pada guruku Imam Waqi' tentang susahnya hafalanku, maka dia mengatakan tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i lho dilokke wis maksiat fi Syafi'i tinggalno. Fa inna nurullah la yuhdalil asi, wa inna ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan bisa sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya nggih, panjenengan kalau nggih kalau sampai demok Quran oh ya abot banget iki ana apa iki jane ndek bengi. Bar nonton apa atau bar ngopo ya cobi niki dipenggalih gitu. Atau arep tangi subuh kok wangel mesti angger anu kok jam 7 lah ditangi terus sak omah ngoten niku kabeh iki enten nopo. Harus gitu, jangan santai-santai. Lah wis ben orang kan tangi langsung sholat itu kan. Tidak loh, artinya kalau yang terbaik ya tetap subuh gitu kan. Gitu. Kayak kalau lari-lari niku jam sekawan niku bel tet. Nek kalau pengajane adoh niku kula tinggal. Nek pengajane cedhak niku lonteni nganti subuh. Subuh ora tangi golek banyu gitu. Nah, saat ini kan wayah subuh to kudu tangi to. Nah, artinya seorang muslim ya harus jangan punya alasan oh kesel ngantuk. Kalau dejing itu setengah loro itu saya melek itu. Jam 3 pun dibleng-blengkal bojo kula wis tangi. Ketop-ketop karo lingguh jeneng maca buku wis fotone ora tekan. Terus aduh ora mau adu ngekarse. Tangi-tangi apa-apa ya, kontel tekan gilingan niku. Ya, nek terus nyanda ya. Nonton niku terus enten mbak-mbak kula langsung blek. Tenane aku di ngono kowe semprong iki aku. Kula langsung blek. Parah. Entuk era payu ya ngasak barangkali sing lewat hilap. Lalu ngomangkat iki enek wong kuwi, balik yo jek enek ora payu yo tambah tuwek lho. Orang itu tambah tua kan ya genah, tambah lemah, tambah jelek gitu. Niku pun sudah sunatullah ya, otomatis yo makin mendekatlah pada Allah lho, malah kaya ngono ora rampung-rampung. Bahkan sing tendoli niku ndek biyen niku sampai Bu Risma. Jadi saya enggak sentimen yang partainya atau apa. Kalau memang dia orang baik saya katakan baik. Bu Risma yang dulu menteri apa itu kan. Sosial. Itu dibubarkan doli prostitusi terbesar se-Asia Tenggara karena pada waktu itu ada klien para PSK itu anak-anak SD, anak SMP bayarnya 2.000, 5.000 supaya mlebu WC umum itu mlebu nguyuh bayar metu
Dan itu mengerikan ini. Terus kita pengen generasi emas tapi anak-anaknya dicekoki yang dari kecil. Makanya itu ditutup sama Bu Risma itu, alhamdulillah insyaallah amal jariah besar buat beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau baca Quran, enggak usah terlalu keras karena ganggu orang lain apalagi di masjid. Oh ya ngono Mas, nggih kula niku ten Arab niku maca Quran jane ora niat banter mung rodok metu suarane cilik ya. Nabi sallallahu disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id, itikaf Rasulullah sallallahu Nabi sallallahu itikaf fil masjid di masjid, fasami an-nas yarfa'una aswatahum bil qiraah, maka mendengar orang membaca Quran dengan meninggikan suaranya. Fakasyafas sitr, maka beliau membuka tabir. Jadi kadang itikaf tuh beliau memojok bikin kotaan. Nah, karena memang nggak ada tempat khususnya ya. Gitu. Kalau ada tempat khususnya, misal ini lantai 2 tinggi film ya itu saya. Tapi nggak ada tempat khususnya ya. Ketika tidak sholat terus ditutup gitu. Kalau ada yang baca Quran rotok banter dibuka. Ya. Maka safasita dibuka fakola, kemudian beliau berkata, ala inna kullukum munajin rabbahu fala yu'tiyanna ba'dukum ba'du. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Jadi orang-orang yang sedang itikaf itu sedang wirid, zikir, dongamu aja mbrebeki kancamu. Nek baca Quran yang baik aja nggak boleh banter-banter, apalagi jagongan gitu. Kadang munadan komat wah jagongan gitu. Mula ya kadang serba salah itu. Enten jamaah niku ten Istiqlal khususnya niku nek rampung sholat wikirit mungkin dia ya punya perlu gitu kan. Jadi dia juga ngerti nek saya rampung terus pulang gitu. Padahal nek dicegat jane ndak apa-apa jane. Niku dia memanfaatkan waktunya malah antara adzan karo iqomah nyedaki. Kok macam-macam gitu. Nanti pernah sampai berdebat kencang sampai suaranya banter-banter. Ketika saya mengatakan agama samawi yang pernah turun dari langit itu adalah Yahudi, Nasrani, sama Islam. Wah dia nggak terima. Loh, berarti kayak gitu semua agama 3 itu benar semua. Siapa yang bilang? Saya tidak bilang gitu Pak. Saya cuma bilang 3 agama ini pernah turun dari langit. Nah bener orangnya saiki ya tentu kita condong ke Islam lah pastinya lah. Itu akidah kita. Dalil ayat banyak. Ya harusnya jangan dikatakan agama samawi loh. Kitab-kitab menyatakan gitu oh. Bahkan kitab yang saya baca juga tulisannya gitu loh. Risalah samawi gitu bahasanya. Ya. Jadi kita tidak membenarkan agama yang lain selain Islam. Kita cuma mengatakan itu pernah turun. Sama kayak kitab-kitab dulu. Kita kan diminta untuk beriman pada kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran gitu. Ini bukan berarti kan sinau Injil, Taurat ngoten mboten. Cuman membenarkan kalau itu pernah turun gitu loh. Nabi-nabi juga gitu, kita suruh mengenal Nabi 25 Nabi. Bukan berarti kon pinau ajarannya Nabi Daniel apa, ajarannya Nabi Ezra apa, ajarannya Nabi Nabi Musa itu apa, enggak. Kita cuma dikenalkan inti dakwah semua nabi itu sama, yaitu apa? Perkataan la ilaha illallah, tauhid itu. Soal tata cara ritual fikihnya beda. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, ngoten nggih. Pramila niki nanti hadis ini bisa buat jenengan standar apa tuh? Kadang enten masjid baradan napa? Sholawatan gitu kan. Itu ganggu kalau dari hadis ini. Ya, jadi yang baik ya sudah rampung adzan taruh zikir wirid donga. Antara 2 adzan dan iqomah ini itu waktu yang mustajab. Kita pernah bahas toh waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, keadaan yang mustajab, orang-orang yang mustajab gitu. Lali mas ya kapan-kapan kita ulang lagi. Jadi ketika jenengan masuk masjid masih memungkinkan untuk sholat sunnah, mang sholat. Ketika sudah nggak memungkinkan untuk sholat sunnah karena mungkin tinggal semenit kurang, ya, barangkali jenengan sholat rata-rata 2 menit, ya udah langsung bisa berdiri, bisa duduk dengan tangan ke langit. Minta sama Allah yang ada di atas sana, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini. Makanya nek napa buka bersama niku ten Mekah dan Madinah niku ketika mau adzan niku
Ya, sebelum adzan orang membagi itu makanan dari ba'da asar itu digelar sufroh plastik panjang terus didum panganane kurma, roti, kismis, terus yogurt gitu. Jadi mereka pokoknya kurma dicoleke yogurt ngoten niku. Terus air zam-zam, sosok enten sing ngedum teh, ngedum kopi. Kopi ini mboten ngeten iki. Kopine mirip kaya rempah-rempah ngoten niku. Jadi mboten kohwah tapi gahwah bacanya gitu dia. Jadi rasanya itu kayak jahe-jahe tapi campur kapulaga, campur macam-macam. Nek ra biasa ya, mungkin ngurus-ngurus ya. Nah niku begitu mau adzan 5-10 menit sebelum adzan, itu sebagian, enggak semua. Sebagian orang tapi ya banyak berdiri Pak. Wah, atung ten Gusti Allah. Wonten sing kalih nangis-nangis. Ya kula ndeloki wae. Bagus, prakteknya itu bagus gitu. Makanya di kita itu ada buka puasa itu kan, itu ya sebenarnya bagusnya ya sebelum adzan itu umpamanya ada pengawasan ya jenengan sambil mirengkan si ustadznya menyampaikan materi, jenengan bisa sambil berdoa wirid gitu. Gitu. Karena itu waktu-waktu mustajab. Nah dalam kondisi-kondisi seperti itu tadi antara adzan dan iqamah, maka jangan mengganggu orang lain dengan bacaan Quran. Apalagi dengan ngobrol, apalagi dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya. Nah tapi ini penting banget Mas, urgen biar aku ngabari nek omahe kobongan ya. Nah niku lain cerita nggih. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu boleh seseorang itu melanggar, menabrak hal yang dilarang. Nah dilarangnya kan ngobrol nih atau mengganggu orang dalam wirid zikirnya antara adzan dan iqamah. Tapi karena ada kondisi darurat dan dikabarkan tidak apa-apa. Pak, undurian enten napa putra jenengan kecelakaan mungkin. Kenapa-napa kalau itu nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggih, ini jarang kita lakukan yaitu apa? Ketika ketemu dengan ayat rahmat atau ayat adab kita berhenti. Nah ngerti ini ayat-ayat adab atau rahmat itu gimana? Sebenarnya ya kudu ngerti bahasa Arab. Tapi nek umpami mboten ngertos, niku mang titeni dua kata niki lho. Al jannah, napa niku? Surga, sama an-nar, napa niku? Neraka. Jenengan nek ketemu kata al jannah, maka mintalah rahmat Allah. Mintanya gimana? Allahumma arhamni boleh atau Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku ke surga. Atau nganggo basa Indonesia boleh, ya Allah nglebetke kula ten surga. Kuwi basa Jawa Mas, nggih. Ngatur piyambak gitu kan. Atau nek ketemu an-nar niku, ya Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nah, ya Allah aku berlindung dari api neraka. Dalilnya bahwa karena Rasulullah SAW idza marra bi ayati rahmah sa'ala. Nabi itu kalau sampai di ayat rahmat minta. Wa idza marra bi ayatin adab ta'awwadza. Kalau sampai di ayat adab beliau kemudian meminta perlindungan. Makanya kadang niku ten mriki sok kula wacoke mungkin di kanan jenengan ndak ngertos artine. Misal nggih, yauma tuqallabu wujuhum fiddar. Hari ketika orang kafir mukanya dibolak-balik di neraka kaya sate gitu. Wah, niku nek jenengan ngerti artine kudune a'udzubillah ya Allah. A'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah aku berlindung dari api neraka. Atau kadang nek ketemu ngoten niku suara kula banterke sanajan bro. Fadkhulu abwaaba jahannam. Mlebu kowe kabeh ning neraka. Ngoten niku to. Allahumma inni a'udzubika minan nar gitu. Ya, la'anal kafirin wa adalahum jahannam. Terlaknatlah orang-orang kafir dan disiapkan neraka jahannam. Pokoknya kata nar, jahannam, kata jannah, firdaus, niku mang titeni sing niku nira nyuwun surga. Ketemu sing kata neraka, jahannam, sakor, sair ngoten niku jenengan minta perlindungan. Oke. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, ketika membaca Quran tentu kita disunahkan untuk membaca bismillah. Dan itu dibaca di semua surat kecuali surat apa? At-Taubah. Ya, At-Taubah tidak perlu pakai bismillah. Kemudian kalau memang kita ngantuk, capek gitu kan, itu ada dua pilihan. Kalau kita orang yang masih bisa fokus, itu membaca lebih baik daripada tidak. Tapi kalau tidak fokus, akhirnya mocone karo gerambiang, gedemimil, mendingan tidak usah baca. Nabi SAW bersabda, "Idza ta'asa ahadukum wa huwa yusolli." Kalau seorang di antara kamu itu ngantuk dan dia sedang sholat atau baca Quran tentunya, falyarqud, maka istirahat dulu. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai hilang tuh rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena kalau seorang di antara kamu itu sholat dan dalam kondisi ngantuk, la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsahu, maka dia itu ucapannya itu akan melantur sampai nanti khawatirnya itu bukan diminta yang baik malah minta yang jelek. Misalnya harusnya Allahumma ini as'alukal jannah, malah keliru Allahumma ini as'alukan nar. Jadi wong ngantuk gak ngerti kan. Makanya kalau memang dengan ngantuk, nek turun nek ngantuk biasanya demimil ra cetok itu, nah mendingan dilem aja. Makanya nanti ada sunnah sebelum sholat Jumat, niku nek memungkinkan dengan tidur disuruh tidur dulu daripada pas Jumatan malah tidur. Nah, mulai dari prinsip tempat tidur ternyaman adalah pas khotib naik mimbar, kleru niku nggih. Nggih, lento niku banyak emang. Teko-teko tuh golek pojokan semindi merem gitu kan. Sekaline melek ngetoke HP, dolanan HP. Penten miye niku pojokan niku orang mau delok Pak, nanti nginang ini dolanan game iki. Dadi niku koyo ora enak. Koyo ora kenal wayah gitu. Kudune kan ya koyo diselehke sik. Nate kula ten masjid pundi ngoten Jumatan niku rada emosi. Jadi tanam-tanamnya udah ngetokke HP. Jadi kalau pas khotbah Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, "Man la iqbal haso la sholata lahu." Sapa sing salat Jumat karo dolanan pasir, zaman dulu kan sore pasir to. Maka dia enggak dapat pahala salat. Temimbar niku. Nek dolanan pasir ora entuk pahala salat, apa meneh dolanan HP dilepokke. Ya Allah, kok tak kaya ngono gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau jenengan masih bisa fokus, maca Quran kalih kantuk niku sae. Alif lam mim les dilem to. Jenengan selama tidur sampai bangun terhitung baca Quran. Sematan ugi jenengan wirid astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Les sampai jenengan bangun terhitung wirid. Makanya kembali ke jenengan model mana nih? Kayak modelin demimil ngomiang ra cetok, mendingan nggih sare mawon. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki yang paling istimewa, yaitu diharapkan ketika kita membaca Quran itu kita merenungi, mentadaburi, mempelajari isinya. Allah menyindir kita, mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Qur'an amala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka merenungi Al-Quran, ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Nah, maka ada seorang ibu itu bagus dari Aceh. Jadi dia nyuruh saya ngajar tafsir Ibnu Katsir. Ya kalau penasaran aja. Dan anak pilihannya kok ngajar tafsir tebu ten daleme kali ibu sanes. Jadi kajian tafsir sebulan sekali. Ten Baitur Rahman setiap Jumat kecuali Jumat keempat. Jumat keempat kalau dari Pak Alek. Nah, itu saya tanya, Bu, panjenengan anu ingin ngajar tafsir itu apa? Anu Pak Ustaz, saya itu dari kecil itu kan kita orang Aceh itu belajar ngaji. Wah kecil ini nggak sore ngaji, yang rumah yang ngaji, yang sekolah ngaji, di langgar yang sekolah ngaji, di masjid ngaji. Tapi selama ngaji itu juga ngerti isinya apa ya. Nah saya penasaran isinya apa ini. Makanya ya saya pengen belajar tafsir. Oh,
Nah, saya dulu pernah ikut kajian tafsir di Solo saat ini, tapi nggak lanjut, saat ini nggak lanjut. Ya, makanya terus kita bikin kesepakatannya ya kita akan ngaji tafsir dengan kesepakatan, misal saya mati duluan, ya nanti dari ustadz yang lain. Tapi ibu mati satu-satu, ya saya tetap akan ngajar kalau saya belum mati. Kesepakatannya ngoten. Makanya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kita sepakati juga. Bahasanya masjid ini harus ada terus kajian. Ada gak ada saya, nah, tetap butuh enek pengajian. Artinya umpama saya meninggal ya terus jangan serasah ampun golek ke ganti ini. Ngoten. Termasuk takmire meninggal ya, terus ampun mutung golek ke ganti ini. Nah, seperti itu, maka kebaikan itu harus diwariskan, jangan sampai berhenti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalimat yang serupa, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepadamu dengan penuh berkah. Nek penuh berkah niku pripun to? Diwaca tok duwe pahala, nek mulai dipahami, nek mulai sampai didakwahkan dan dipegang sampai mati. Wah, luar biasa. Keberkahan. Dan yang namanya berkah itu ziyadatul khair. Orang yang dekat dengan Quran itu hidupnya itu akan terus baik. Dengan catatan loh ya, dengan catatan dia paham itu apa. Karena nanti Nabi itu mengingatkan tentang ciri akhir zaman, adanya orang-orang yang yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran tapi enggak lewat dari tenggorokannya, cuman di lisan tok. Bacanya bagus luar biasa, hafalannya banyak. Tapi dia enggak paham yang dia baca apa. Atau dia paham itu apa tapi enggak dijalankan. Itu bahaya. Dan orang-orang seperti itu ya, yang dicirikan oleh Nabi itu dilanjutkan umurnya masih pendek-pendek. Pendek itu masih muda-muda, emosinya masih meledak-ledak gitu kan. Terus apa? Yang merukuna minad din kami yang merukusahmu minar ramiyah. Agamanya yang dia pahami itu berbeda dengan Nabi, kayak panah yang kena keburuan tapi bablas. Jadi kewan di panah terus tembus. Jadi agamanya itu beda sama Nabi. Ketika Nabi dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya itu Quran. Quran mengatakan rohama'u bainahum, saling mengasihi sesama kalian wahai orang Islam. Dia sama orang Islam galak banget. Jadi bukan memang mengislamkan orang kafir, tapi malah mengkafirkan orang Islam. Oh kowe ngene kafir kowe. Oh kowe dadi PNS kafir kowe. Oh kowe jamaah orang kafir kowe. Oh kowe mengerikan. Dan itu selalu saya katakan ya, orang itu diajari mangan madu ben sehat, tapi malah mangan tawone gitu. Guala era ukur. Dan ketika sudah mengatakan ini berbeda aliran dengan saya, dia menghalalkan semua yang dimiliki orang itu seperti apa yang terjadi pada orang kafir. Makanya nanti dia itu mengharamkan rokok buat dirinya dan kelompoknya, tapi tujuan rokok mau dia rokok gitu. Nah terus nanti macam-macam lah gitu. Dan termasuk untuk menguasai tanah yang dimiliki orang lain, 1001 cara diambil. Pokoknya piye carane sampai nanti dia bawa orang itu ke notaris, wong tua itu tanda tangan terus kayak desa itu, si wong tua itu seteng biasa kayak desa itu nggak ngerti, terakhirnya lemah hilang, sebut tanda tangan ini nombah, lu lah ngerti ku dijak melaku terus dijak dolan ning kantore kancane tanda tangan, wadah praktek ngoten iki mengerikan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dulu orang-orangnya itu kumpul tapi nggak terlembaga, sekarang bentuknya ada lembaganya. Makanya hati-hati. Nah, dikatakan di sini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepadamu dengan penuh berkah. Lihat tabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Agar mereka mau merenungi isinya, ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Makanya dengan sok nonton medsos, Rocky Gerung, akal sehat, gak punya akal, gak punya otak. Sebenarnya Al-Quran banyak mengungkapkan kata-kata seperti itu. Maksudnya orang-orang yang punya akal ya harusnya merapat pada Quran, berakhlak dengan Quran, mempelajari isinya Quran. Ya, sidik-sidik tapi ajak gak apa-apa. Tapi saya menyarankan dengan belajar tafsir sebaiknya sama guru.
karena nanti Quran itu ada 2 ayat, yaitu apa? Muhkamat sama mutasyabihat. Nek muhkamat itu mudah dipahami, kayak khamr haram, babi haram, mudah dipahami. Zina haram, membunuh haram, mudah. Tapi kalau udah mutasyabihat, ini butuh guru, karena kalau nggak ada gurunya, nanti jenengan akan salah paham. Maksudnya iki mboten tafsirnya mboten niku, tafsirnya niku niki. Wajah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kula dari jaga nyontoke ayat niku mboten kelingan. Nah, kemudian apa sih keutamaan kita baca Quran? Kenapa kita disuruh untuk baca Quran? Ya, keutamaannya yang pertama, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Nek petunjuk berarti aku kudu di maos. Jangan itu motor, enten rambu-rambu, buatan jenengan maos, tabrakan Pak. Perapatan, mesti pikiran kita kalau cedak perapatan ndelok napa? Lampu gitu. Mungkin enten tanjakan kita mesti nyari pelang. Ki opo ki? Oh, ternyata setelah tanjakan nanti belokan gitu. Terus atau kalau kita bingung satu tempat arahnya kemana, kita mesti nyari pelang lagi. Nah itu kita lakukan setiap hari di setiap kehidupan kita. Kenapa terhadap Quran kita tidak melakukan seperti itu? Harusnya kita sebagai manusia ngerti kalau itu jalan kita itu bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Maka seorang muslim harus selalu membaca petunjuknya, yaitu Quran. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Quran itu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau kita mau lurus, ya dibaca Quran, dipelajari isinya. Nah, dan dipelajari Quran, dipelajari isinya itu tidak harus majelis tafsir, tidak harus majelis yang membahas tafsir itu tidak, atau majelis yang menamakan diri majelis tafsir tidak. Nabi mengingatkan apa? Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Masih mau ngumpul di rumah di antara rumah Allah baca Quran dan pelajari isinya. Majelis ilmu ngeten iki. Kan tadi saya sudah bacakan berapa ayat, berapa hadis gitu. Maka akan diberikan ketenangan. Tapi majelis ngeten iki hukumnya wajib pada kondisi yang jenengan belum paham. Jenengan belum paham tentang sholat, ya wajib belajar tentang sholat. Nah, adapun yang jenengan sudah paham, maka hukumnya menjadi sunnah. Pada ilmu-ilmu tertentu hukumnya menjadi fardu kifayah. Kayak misal jenengan belajar ilmu waris, tidak wajib kalau ada yang tahu gitu kan. Nah, sehingga majelis ilmu yang wajib buat seorang laki-laki itu adalah pas Jumatan. Sampai satu surat dari 114 surat itu dinamakan surat Al-Jum'ah. Sehingga berkonsekuensi Nabi mengatakan 3 kali enggak Jumatan, seorang laki-laki itu nyata disebut orang munafik. Maka tabiat orang beriman itu lawannya orang munafik, yaitu apa? Kalau majelis ilmu ada dia seneng. Nek wis Jumatan gak seneng, apa meneh pengajian ngene iki. Niku jane rumuse muter-mutere ngoten niku. Nah, makanya nggih untuk ngajak tangga jenengan yang enggak mau pengajian ngene iki, ngajake sejak Jumatan. Jumatan yo, mulai Jumatan seneng, ngajian yo, niku insyaallah kersa. Tapi nek ngajian yo, nah buru-buru pengajian Jumatan ora tahu. Nah, di Jumatan nggih setelan jenengan ampun posisi ngantuk. Nek ngantuk dilem riyin, lah kerja Mas. Nah, nek kerja nggih carane jenengan mlebet masjid ampun nunggu adzan, mungkin seperempat jam sadurunge adzan dengan patus panggenan sing bisa sender, merem sik dulu, mungkin nek tangi ngadeg wudu, mlebet melih karena tilemnya orang yang angker itu membatalkan wudu. Ngoten. Makane kula niku nek lingguh ngantukan, makane kula timbang ngantuk mending aku khotbah. Ngoten, nek kula. Tapi nek kepepete kudu ngrungokke nggih pun jenenge kepepet gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika jenengan sudah duduk mendengarkan khotbah Jumat, mang mirengaken. Begitu jenengan mireng mang emut-emut. Napa sing kemutan niku dibeto mantuk dadi oleh-oleh garwane. Dadi oleh-oleh keluargane putrane, diceritake disampaike sesuai yang jenengan ingat-ingat.
Nah ketika itu kita lakukan setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang usia pernikahan kita, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Tapi nek Jumatan mesti turu angler dhewe, tangi-tangi wis rakaat terakhir gitu kan. Tekan ngomah ya adu karo bojone. Ya wis. Dan itu jenengan sampaikan ke putra jenengan, mantu jenengan. Sebenarnya urutannya ngoten niku kan ini namanya jiwa itu selalu nyuruh yang jelek. Nah, jiwa itu nyuruh jelek maka kita harus luruskan. Luruskan dan masjid, mediane Jumatan. Nah, syukur-syukur dengan tambahi pengawasan. Alhamdulillah. Pramila nek jenengan boten pengawasan boten dosa jenengan. Cuman itu kembali kepada panggilan jiwa. Kalau memang jenengan merasa ada tambahan ilmu monggo. Tapi kan jenengan misal repot ada acaranya boten rawuh ya boten nopo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran yang dibaca akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nabi sallallahu bersabda, "Inna hadzal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika." Bahwasanya Quran ini akan menjadi hujjah nanti, bukti untuk kamu atau yang akan melawan kamu. Jadi nanti cara timbangan itu timbangan kita itu nanti Quran. Kowe nyolong melanggar Quran, kowe sedekah sesuai dengan Quran. Kamu punya orang tua berbakti sesuai dengan Quran, kamu punya orang tua menelantarkan, maka kamu salah menurut Quran. Standarnya Quran. Makanya Nabi mengingatkan kita, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma abadan, kitabullah wa sunnati. Tak tinggalkan dua perkara itu loh, Quran sama sunnah. Nek mbok lakoni, kamu jalankan, tidak akan sesat, tidak akan salah, tidak akan terjebur dalam dosa. Mungkin harusnya orang yang mengamalkan Quran itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebuah kebaikan, maka orang yang membaca dan mempelajari Quran akan mendapatkan kedudukan yang baik. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan kedudukan yang baik ini tentu adalah surga. Kemudian dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti sanggup ngobati loro Mas. Kalau Allah mengizinkan bisa. Tapi kalau enggak, paling enggak itu menyembuhkan hati kita dari kemunafikan, dari kesyirikan, dari kekufuran itu. Dan bisa menjadi rahmat buat orang-orang yang beriman. Orang itu kalau mau baca Quran, mempelajari Quran, itu hidupnya tuh benar-benar santai. Ndak ngoyo walaupun dioyak-oyak. Ndak ngoyo walaupun dioyak-oyak. Niki kula hari ini tadi begitu datang kan garap jurnal. Sedina kula garap jurnal yo kali. Ini jurnal sing mudhep sing kuliah ya. Jadi karya tulis ngoten niku kula garap kali. Bareng rampung terus dapat instruksi dari BPKAD sama DLH bikin kajian tentang palang joglo niku. Bunderane niku meh digawe apa kula rampungke gitu. Niku meh rampung jadi tugas napa meleh kon meeting online kula karo meeting. Jadi dalam kondisi kita serapat itu tugasnya ulang-ulangan gitu kan. Ya kita santai aja dihadapi. Jadi begitu kita sampaikan ini selesai bos kita cuma gede-gede. Ngeri kali ya orang Medan. Ngeri kali kok bisa semua ini Pak Gulam. Ya bisa Pak, kita akan mencoba untuk menyesuaikan dengan ribuan jenengan. Tapi nggak ada loh di sini yang kayak jenengan itu. Jadi kadang itu kalau nge-zoom satu, karo ngetik, karo kalau mahasiswa kalau ajari. Ini bikin jurnal ini, ngetik karo gawe, kalau ngetik gede. Dan mahasiswa ini buatan siji Pak, telu. Artinya ini saya ceritakan ya biar yang nom-nom ini tahu gitu loh. Bahasanya ya seorang laki-laki itu harus punya skill yang lebih daripada apa yang dimiliki kebanyakan orang. Kalau cuma sama kayak kebanyakan orang, ya kita nggak akan menjadi orang yang spesial. Makanya ini kalau paten ini, nggak tahu